Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sempurna di medan perang. Beliau adalah seorang jenderal profesional yang menguasai taktik dan strategi bertempur. Di tengah masyarakat, beliau adalah teman, sahabat, guru, dan sosok pemimpin yang menyenangkan. Di rumah, beliau adalah seorang kepala rumah tangga yang bisa mendatangkan rasa aman, kasih sayang, sekaligus kebahagiaan. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab. Membangun rumah tangga yang sakinah diperlukan adanya sebuah romantisme dalam hubungan antara suami dan istri, sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap istri-istrinya. Rasulullah merupakan teladan yang baik dalam semua aspek, termasuk urusan romantisme bersama suami istri. Setidaknya ada 14 poin kemesraan dan keromantisan yang tergambar dalam beberapa riwayat hadis. Apa saja kasih si romantis baginda Nabi Muhammad kepada sang istri? Temukan jawabannya hanya di Suluh Muda. Menempelkan mulut pada bekas makan dan minum istri. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, terkadang Rasulullah SAW disuguhkan sebuah wadah air kepadanya, kemudian aku minum dari wadah itu sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah SAW mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang yang ada sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya. Lantas Rasulullah SAW mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Hadis riwayat Ahmad. Kemesraan jenis ini tentunya melebihi kemesraan sepiring nasi berdua. Mengusap air mata istri. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, suatu ketika Sofia bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan, sedangkan hari itu adalah bagiannya. Tetapi Sofia sangat lambat sekali jalannya. Lantas Rasulullah SAW menghadap kepadanya sedangkan ia menangis dan berkata, engkau membawaku di atas unta yang lamban. Kemudian Rasulullah SAW menghapus air mata Sofia dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Nasai dalam Sunnatul Kubra. Kecupan mesra. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW ketika mencium salah satu istrinya, beliau mengecup lidahnya. Hadis riwayat Maqdisi dalam Zakiratul Huffaz. Mandi bersama. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah SAW dari satu bejana di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya, sedangkan tangan kami saling bertemu atau saling bersentuhan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hibban. Tiduran di pangkuan istri. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuanku, kemudian membaca Al-Quran, sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis riwayat Abu Daud, Bukhari, Muslim,
Ahmad, dan Ibnu Majah. Disisir istri. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Dahulu aku menyisir rambut Rasulullah SAW, sedangkan aku dalam keadaan haid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membelai istri. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, ia meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa hampir setiap hari Rasulullah SAW mengunjungi semua istrinya, lantas mendekatinya satu persatu di tempatnya atau di rumah. Kemudian Rasulullah SAW mencium dan membelainya tanpa bersetubuh atau berpelukan. Aisyah berkata, lantas beliau menginap di rumah istri yang mendapat gilirannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Abu Daud, dan Tabrani. Ladies first. Ladies first adalah istilah pelayan optimal untuk seorang wanita, di mana suami membukakan pintu, mendahulukan, mempersilahkan, dan sejenisnya. Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, "Kami keluar menuju Madinah." Anas berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW menyiapkan tempat duduk Safiyah di belakangnya dengan kain. Kemudian ia duduk di dekat untanya dan memposisikan lututnya. Lantas Safiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau hingga naik ke unta." Hadis riwayat Bukhari. Panggilan khusus. Rasulullah SAW suka memanggil Sayyidah Aisyah dengan panggilan si kecil. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah memanggil Sayyidina Aisyah dengan sebutan Aisyah atau Ya Uwaisah. Panggilan yang pertama merupakan pemenggalan huruf akhir, sedangkan yang kedua adalah pemenggalan huruf akhir sekaligus panggilan kecil. Dalam kultur Arab, pemenggalan huruf akhir dan panggilan kecil menunjukkan panggilan manja atau tanda kasih sayang. Rasulullah SAW juga mempunyai panggilan khusus untuk Sayyidah Aisyah, sebagaimana dalam riwayat hadis oleh Ibnu Majah, Nasai, dan Tabrani, bahwa Rasulullah SAW memanggil Sayyidah Aisyah dengan panggilan Ya Humairah, yang artinya wahai yang berkulit putih kemerah-merahan. Mengantar istri. Diriwayatkan dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Nabi SAW berada di Masjid Nabawi, sedangkan istrinya ada di dekatnya. Kemudian mereka pulang. Rasulullah SAW bersabda kepada Safiyah binti Huyai, "Jangan buru-buru agar aku bisa pulang bersamamu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi bersabda, "Sungguh Safiyah, istri Nabi SAW mengabarkannya Husain bin Ali bahwa ia mendatangi Rasulullah SAW yang sedang itikaf di Masjid Nabawi pada 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian ia berbincang dengan Nabi beberapa waktu, lantas berdiri untuk pulang. Kemudian Nabi SAW berdiri dan pulang bersamanya." Hadis riwayat Bukhari. Mengajak istri keluar kota.
Kebiasaan Rasulullah SAW ketika bepergian keluar kota adalah selalu membawa salah satu istrinya dengan cara diundi, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW ketika hendak keluar bepergian akan mengundi di antara istri-istrinya. Siapapun undiannya yang keluar, maka beliau akan pergi bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbincang bersama istri. Membuka perbincangan dengan seorang istri adalah suatu keharusan. Bicaralah dari hati ke hati bersama istri. Bukankah itu sangat mesra? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam sebuah hadis tentang kebiasaan Rasulullah SAW ketika keluar kota membawa istri. Ia berkata, Nabi SAW ketika malam hari berjalan bersama Aisyah, berbincang-bincang dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengajak istri makan di luar. Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, seorang lelaki Persia yang merupakan tetangga Nabi SAW mempunyai kuah kaldu paling sedap. Kemudian dia membuat makanan dan mendatangi Nabi SAW, lantas mengundangnya untuk makan. Sedangkan Aisyah berada di samping Nabi. Kemudian Nabi SAW berkata, "Yang ini bagaimana?" Ia menunjuk Aisyah dan berkata, "Tidak." Kemudian memberi isyarat kepadanya, "Bagaimana dengan ini?" Dia berkata, "Tidak." Kemudian Nabi memberi isyarat yang ketiga kalinya dan bersabda, "Ini bersamaku." Kemudian ia berkata, "Ya." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Darimi. Menenangkan amarah istri dengan cara yang unik. Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Laila meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Aisyah marah, maka Nabi SAW mencubit hidungnya dan berkata, "Wahai Uwaisi, katakanlah, ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku, dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan." Dari kumpulan beberapa hadis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang romantis, mesra, dan sangat pengertian kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab.